Oke teman-teman, hari ini kita bakal bedah tuntas satu artikel penting banget soal masa depan kepemimpinan perawat di Indonesia. Kita akan lihat dari tantangannya sampai ke langkah-langkah praktisnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba lihat angka ini deh, 582.744. Angka apa ini? Ini adalah jumlah perawat di Indonesia di awal tahun 2025. Kalau kita kumpulin semua, mereka bisa penuhi Stadion Gelora Bung Karno. Bukan cuma sekali, tapi lebih dari 7 kali. Luar biasa kan? Mereka ini benar-benar tulang punggung sistem kesehatan kita. Jadi, ini bukan cuma angka, ini soal potensi dan tanggung jawab yang luar biasa besar. Nah, biar gampang, pembahasan kita kali ini dibagi jadi 4 bagian. Pertama, kita lihat dulu tantangan zaman sekarang. Kedua, kita cari tahu apa sih sebenarnya kepemimpinan perawat itu. Ketiga, kita bakal kupas gaya-gaya kepemimpinan yang ada. Dan yang paling penting, bagian keempat, gimana caranya kita bisa mulai jadi pemimpin. Oke, siap ya? Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan keperawatan modern. Dunia kesehatan itu kan berubahnya cepet banget ya sekarang. Nah, pertanyaannya jadi simpel. Kenapa sih peran seorang pemimpin jadi krusial banget saat ini? Nah, ini dia nih. Kenyataannya emang lumayan pahit. Laporan dari International Council of Nurses atau ICN itu udah kasih peringatan keras. Katanya, dunia bakal menghadapi krisis tenaga kerja perawat. Bayangin aja, lebih dari setengah perawat di seluruh dunia itu merasa kepuasan kerjanya anjlok. Kalau di Indonesia, tantangannya double. Kita kena beban ganda penyakit plus risiko burnout yang tinggi banget gara-gara tuntutan digitalisasi. Tapi, ada kabar baiknya. Ini bukan lagi sekedar omongan kosong. Pemerintah kita itu udah kasih lampu hijau. Ada landasan hukum yang kuat loh. Undang-undang kesehatan yang baru sama Permenkes itu secara jelas banget mendukung jenjang karir manajer perawat. Artinya apa? Artinya, pintunya udah kebuka lebar. Jalurnya ada, dukungannya ada, tinggal kita mau ambil kesempatan ini atau enggak. Oke, jadi kita udah paham ya kenapa ini penting. Sekarang kita geser ke bagian kedua, kita cari tahu sebetulnya apa sih kepemimpinan perawat itu. Nah, menurut Huber, definisinya itu simple tapi dalam. Kepemimpinan itu bukan jabatan, tapi sebuah kegiatan. Kuncinya ada di kerjasama, kepercayaan, dan inspirasi buat bikin perubahan. Jadi artinya apa? Artinya setiap perawat, mau di level apapun, bisa jadi pemimpin. Setiap kali Anda menginspirasi teman kerja, setiap kali Anda cari cara baru buat pasien, itu udah kepemimpinan. Ini soal aksi, bukan posisi. Terus, gimana cara kerjanya? Ada 4 fungsi utama. Pertama, bisa mempengaruhi lewat ide-ide cemerlang. Kedua, jadi motivator yang kasih semangat positif. Ketiga, jadi teladan, contoh nyata soal integritas dan disiplin. Dan keempat, berani ambil keputusan dan tanggung jawab. 4 hal ini nih yang jadi resepnya. Oke, sekarang kita masuk ke toolbox-nya seorang pemimpin, yaitu gaya kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu ibarat praktek dokter, nah gaya-gaya ini alat-alatnya. Pemimpin yang jago itu tahu kapan harus pakai stetoskop, kapan harus pakai suntikan. Nggak ada satu alat buat semua penyakit kan? Kita mulai dari 2 gaya yang kontras banget. Ada gaya demokratis yang asyik buat kerja bareng, semua diajak ngobrol. Ini cocok banget buat proyek jangka panjang. Terus, ada lawannya, gaya otoriter. Kedengarannya mungkin negatif ya, tapi jangan salah. Dalam situasi darurat, misalnya di IGD, di mana setiap detik berharga, gaya yang to the point dan terpusat ini justru bisa menyelamatkan nyawa. Lanjut, ada 2 gaya yang lagi ngetren banget di manajemen modern. Pertama, transformasional. Ini yang paling sering dibilang ideal buat dunia kesehatan. Fokusnya itu ke visi besar, bikin tim jadi berdaya. Nah, pasangannya itu transaksional, yang lebih fokus ke tugas, aturan, dan reward and punishment. Pemimpin yang cerdas itu nggak pilih salah satu, tapi bisa mencampur keduanya. Pakai gaya transformasional buat inovasi, tapi pakai transaksional buat mastiin nggak ada kesalahan fatal. Nah, tapi ada satu gaya yang harus kita waspadai. Namanya laissez-faire. Ini tuh gaya lepas tangan. Pemimpinnya pasif, gak mau ambil tanggung jawab. Di lingkungan kesehatan ini bahaya banget. Bisa bikin tim bingung, stres, dan yang paling parah, bisa memicu kesalahan medis. Jadi yang ini jangan sampai dipakai ya. Oke, kita udah bahas teorinya. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. So, what? Gimana cara mulainya? Bagian terakhir ini isinya daging semua. Langkah-langkah praktis buat Anda memulai perjalanan kepemimpinan mulai hari ini. Pasti banyak yang nanya,
Oke, saya ngerti teorinya. Terus saya harus mulai dari mana? Apa sih langkah pertamanya yang paling konkret? Nah, artikel ini ngasih resepnya. Ada 5 area pengembangan diri. Fondasinya nomor 1 adalah kepemimpinan diri. Atur waktu, jaga integritas. Kalau udah bisa pimpin diri sendiri, baru bisa pimpin orang lain. Lanjut, asah skill interpersonal. Belajar dengerin, belajar ngomong. Ketiga, latih cara berpikir kritis, biar jago analisis masalah. Keempat, bangun jejaring, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Dan terakhir, yang paling penting, cari wadahnya. Ikut aktif di organisasi kayak PPNI, jadi panitia, atau jadi relawan. Disitulah tempat praktiknya. Sebagai penutup ada kutipan yang keren banget. Start small, think big. Mulai dari yang kecil tapi punya mimpi besar. Nggak perlu nunggu punya jabatan buat jadi pemimpin. Jadi koordinator tugas kelompok yang baik, itu udah memimpin. Karena sekali lagi, kepemimpinan itu kata kerja bukan kata benda. Ini tentang apa yang Anda lakukan. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda, apa satu aksi kecil yang akan Anda lakukan setelah ini?